Baik, perkenalkan nama saya Joshua Andi Saputra Saragi, NIM saya 2515101126. Di sini kelompok saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dimulai dari modul pertama, hierarki memori. Apa itu tujuan modul ini? Tujuan modul ini tuh simpelnya buat ngebuktiin kalau ada trade-off antara kecepatan dan kapasitas memori. Semakin dekat posisi memori ke prosesor, semakin cepat aksesnya, tapi kapasitasnya makin kecil dan harganya makin mahal. Konsep ini yang disebut hierarki memori, dan modul ini bakal ngebuktiin itu langsung pakai data dari laptop saya sendiri. Oke. Di sini prosesor yang saya gunakan di laptop saya itu AMD Ryzen 5 7430U, 6 core, 12 threads, dan fabrikasinya 7 nanometer. Di sini boleh topologi cache-nya dipakai GPU Z versi 2.20.1 x64. Prosesor yang dipakai itu yang tadi AMD Ryzen 5 7430U. Prosesor mobil 7 nanometer dengan 6 cores dan 12 threads. Ini dia data cache-nya. Jadi prosesor ini punya 6 core VC dengan 12 threads. Tiap core punya L1 cache, data plus instruksi, masing-masing 32 KB, dan L2 cache 512 KB yang sifatnya itu privat. Sedangkan L3 cache yang 16 MB dibagi bareng sama core atau shared. L3 itu cukup gede dibandingin laptop kebanyakan. Di sini buat hasil benchmark AIDA-nya, di sini ada yang menarik karena hasil nyata dari AIDA Extreme yang versi 8.25.282.00. Benchmark ini mengukur kecepatan baca, tulis, salin, dan latensi dari setiap level memori. Dan ini hasilnya, maaf, ini hasil screenshotnya. Berdasarkan dari hasil screenshotan ini, di sini kelihatan perbedaannya jauh banget. Di L1 cache bisa baca dengan kecepatan 1415,6 GB per second dan latensinya cuma 1,0 nanodetik. Sementara RAM yang kapasitasnya jauh lebih gede atau lebih besar cuma bisa angka 19.300 MB per second dengan latensi 93,2 nanodetik. Beda jauh. Jadi seberapa jauh latensi antara L1 cache sama RAM di laptop ini? Dari angka AIDA tadi, perbandingannya itu L1 cache itu 1 nanosecond. Ini yang paling cepat, langsung ada di dalam tiap core CPU. L2 cache itu 3 nanosecond, 3 kali lebih lambat dari L1, tapi masih jauh lebih cepat dari RAM. Sedangkan L3 cache itu 14,3 nanosecond, udah mulai kerasa bedanya, tapi masih oke. RAM atau main memory 93,2 nanosecond, ini yang paling lambat di antara semuanya. Izin sebentar. Jadi kalau mau dihitung, RAM di laptop ini 93 lebih lambat dibanding L1 cache. Angka ini bukan estimasi, ini hasil benchmark nyata. Bayangi sebuah prosesor yang kerjanya miliaran siklus per detik harus nunggu 93 nanodetik tiap kali mengambil data dari RAM. Kalau ini kejadiannya terus-terusan, performa laptop bisa bakal anjlok. Makanya cache ada untuk jaga data yang sering dipakai biar nggak perlu dibolak-balikkan lagi ke RAM. Jadi kondisi ini sering disebut memory wall. Celah kecepatan antara CPU yang makin ngebut sama RAM yang perkembangannya lebih lambat. Tanpa sistem cache, prosesor sekencang apapun bakal sia-sia karena kebanyakan nunggu data. Kenapa nggak pakai memori secepat L1 untuk 8 GB? Di sini ada 4 alasan. Yang pertama itu duitnya itu habis duluan. L1 cache itu dibikin dari teknologi SRAM yang butuh 6 transistor per bit. RAM bisa pakai di RAM yang cukup satu transistor plus satu kapasitor per bit. Kalau 8 bit
RAM-nya itu dibikin dari SRAM, harganya bisa ratusan sampai ribuan kali lipat lebih mahal. Nggak ada tuh yang mau beli laptop seharga mobil cuma gara-gara RAM-nya yang pengen super cepat. Yang keduanya itu panasnya itu berlebihan. SRAM makan daya jauh lebih boros per bit. Kalau laptop pakai 8 sampai 16 GB SRAM, panas yang dihasilkan bakal luar biasa. Sistem pendingin laptop yang ada sekarang nggak bakal sanggup dan laptop biasa overheat dalam hitungan menit. Apalagi nih Ryzen 5 versi 7430 ini sendiri itu udah punya TDP 15 watt yang dikelola dengan hati-hati. Alasan ketiga itu nggak mod fisiknya. Untuk ukuran sel RAM itu jauh lebih gede dari sel DRAM. L3 cache 16 MB ini yang di laptop udah makan area chip yang signifikan. Kalau masukin 8 GB SRAM yang dalam satu chip, secara fisik itu mustahil dengan teknologi fabrikasi chip sekarang. Bahkan di Note 7 nanometer sekalipun. Alasan yang keempat itu, cache yang ada udah nggak cukup efisien. Berkat mekanisme angka head angka hit rate L1 cache untuk kebanyakan program udah 90 sampai 95%. Ini artinya dari semua itu udah ada di cache. Nambah kapasitas L1 secara besar-besaran nggak bakal naikin performa secara sepadan. Udah mentok di titik optimal. Jadi kesimpulannya itu sistem hierarki bertingkat, sedikit tapi ngebut di dekat CPU atau cache, banyak tapi jauh lambat di bawahnya RAM. Itu udah jadi keseimbangan paling optimal yang bisa dicapai dengan teknologi dan biaya yang masuk akal. Oke, kesimpulan. Dari modul satu ini, kita bisa ngebuktikan langsung pakai angka nyata bahwa hierarki memori bukan cuma teori. Angka di AIDA tadi nunjukin dengan sangat jelas AMD Ryzen 5 versi 7430 ini punya 3 level cache L1, L2, dan L3 dengan kapasitas bertingkat dari 32 KB sampai 16 MB dan latensi yang juga bertingkat dari 1 nanosecond sampai 14,3 nanosecond. Perbedaan latensi antara L1 cache dan RAM yang 93 nanosecond yang mencapai 93 kali lipat dari L1 cache yang 1 nanosecond ngejelasin kenapa sistem cache itu krusial banget. Prosesor bisa ngebut bukan karena RAM-nya cepat, tapi karena cache berhasil menyimpan data yang sering dipakai supaya nggak perlu terus-terusan bolak-balik ke RAM. Dan alasan ini nggak bisa bikin RAM secepat L1 karena tiga kata tadi, harga, panas, dan ukuran fisik. Itulah kenapa hierarki memori tetap jadi fondasi utama arsitektur komputer dari dulu sampai sekarang. Baik, untuk modul satu sekian penjelasannya. Saya lanjutkan kepada teman saya untuk modul 2. Terima kasih. Halo semuanya, di sini aku akan menjelaskan mengenai analisis yang telah aku lakukan. Baik, jadi ini adalah tampilan hasil analisisku menggunakan fitur benchmark pada aplikasi 7zip yang digunakan untuk mengukur kemampuan prosesor dalam menjalankan instruksi dan melihat pengaruh pipeline terhadap performa komputer. Jadi pertama-tama di bagian atas ini dia terdapat dictionary size, yaitu ukuran data yang digunakan saat proses kompresi dan dekompresi. Terus ada juga number of CPU threads yang menunjukkan jumlah thread yang digunakan selama pengujian. Jadi pada laptop yang aku gunakan ini ada 12 thread karena prosesor AMD Ryzen 5 yang aku gunakan ini dia mendukung 6 core sama 12 thread. Terus ada juga informasi memory usage yang menunjukkan jumlah RAM yang digunakan selama proses benchmarknya berlangsung. Terus di bagian tengah ini ada dua kategori utama, yaitu compressing sama decompressing. Nah, compressing ini menunjukkan kinerja prosesor saat melakukan kompresi data. Sedangkan decompressing ini dia menunjukkan kinerja saat mengekstrak atau membuka kembali data yang telah dikompresi. Terus di dalam kedua kategori ini kan juga terdapat beberapa kolom. Yang pertama ada kolom size, dia ini menunjukkan ukuran data yang diproses. Kemudian speed, dia ini menunjukkan kecepatan proses kompresi atau dekompresi. Satuannya
kilobyte per second. Terus ada CPU usage, dia ini menunjukkan seberapa besar penggunaan prosesor selama benchmarknya berlangsung. Terus ada rating atau usage, ini dia menunjukkan performa relatif terhadap penggunaan CPU. Terus ada yang terakhir ada rating, ini dia menunjukkan skor performa yang dihasilkan dalam satuan GIPS atau Giga Instruction per Second atau biasa disebut juga Billion Instruction per Second. Terus di sebelah kanannya ini terdapat informasi frekuensi, yaitu frekuensi kerja prosesor selama benchmarknya berjalan. Dari hasil pengujian ini terlihat bahwa frekuensi prosesor itu berada di kisaran 4 GHz. Nah, bagian yang paling penting itu ada di bawah ini, total rating. Dia ini nilai yang digunakan sebagai indikator utama performa prosesor. Jadi pada laptop yang aku analisis itu diperoleh nilai total rating sebesar 49,269 giga instruction per second. Nah, karena yang ditanyain itu berapa MIPS, million instruction per second, jadi perlu kita konversi dulu dari GIPS ke MIPS. Jadi 1 giga instruction per second itu sama dengan 1000 million instruction per second. Jadi nilainya itu kalau di MIPS itu setara dengan 49.269. Jadi yang berarti laptop dengan prosesor AMD Ryzen 5 ini yaitu mampu mengeksekusi sekitar 49.269 million instruction per second. Jadi kesimpulannya dia itu bisa menangani instruksi dalam jumlah yang sangat besar setiap detiknya. Jadi laptop dengan CPU ini cocok dipakai buat menjalankan aplikasi multitasking maupun pekerjaan yang membutuhkan performa tinggi. Kemudian di pertanyaan kedua itu ada ditanyain mengapa komputer dengan gigahertz yang sama bisa memiliki skor MIPS yang berbeda. Ini bisa tolong diganti fotonya. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang ini, aku udah membandingkan dua laptop. Yang pertama ada laptop dengan prosesor AMD Ryzen 5, terus yang kedua ada AMD Ryzen 3. Nah, ketika benchmarknya berlangsung, kedua prosesor ini memiliki frekuensi kerja yang hampir sama, yaitu sekitar 4 GHz. Tapi hasil benchmarknya itu menunjukkan perbedaan yang cukup besar. Yang Ryzen 5 dia ini memperoleh skor 49.269 million instruction per second, sedangkan yang Ryzen 3 dia itu cuma memperoleh skor 31.680 million instruction per second. Yang mana selisihnya tadi seperti yang aku bilang sangat besar. Nah, hal ini tuh menunjukkan kalau performa prosesor itu nggak hanya ditentukan oleh frekuensi clock atau gigahertznya, tapi faktor yang lebih penting juga ada, kayak contohnya arsitektur prosesor, jumlah core sama thread, terus efisiensi pipeline-nya, ukuran cache juga, serta kemampuan menjalankan instruksi secara paralel. Di Ryzen 5 dia memiliki 6 core dan 12 thread, sedangkan Ryzen 3 dia itu cuma memiliki 4 core sama 8 thread. Dengan jumlah thread yang lebih banyak, Ryzen 5 dia mampu memproses lebih banyak instruksi secara bersamaan, jadi menghasilkan throughput yang lebih tinggi.
Selain itu, teknologi pipeline-nya juga memungkinkan beberapa instruksi diproses secara paralel pada tahap yang berbeda. Jadi semakin efisien pipeline yang dimiliki satu prosesor, semakin banyak pula instruksi yang dapat diselesaikan dalam waktu yang sama. Jadi, oleh karena itu, meskipun dua prosesor ini memiliki gigahertz atau clock yang hampir sama, nilai MIPS-nya itu bisa beda jauh karena perbedaan arsitektur sama efisiensi pipeline-nya. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari analisis ini, hasil benchmarknya menunjukkan laptop dengan prosesor AMD Ryzen 5 tadi mampu menjalankan sekitar 49.269 million instruction per second. Setelah dibandingkan dengan laptop lain, laptop kedua yang memiliki frekuensi clock hampir sama, itu terlihat kalau skor MIPS-nya tetap berbeda cukup jauh. Hal ini tuh ngebuktiin kalau kinerja prosesor nggak hanya ditentukan oleh gigahertz atau clocknya aja, tapi juga dipengaruhi sama arsitektur komputernya, arsitektur prosesornya, jumlah core sama thread, terus kemudian kemampuan superscalarnya, sama efisiensi pipeline dalam meningkatkan throughput sistem. Itu aja yang dapat aku sampaikan dari modul 3 pipeline ini. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Kadek Liasari Udayani dengan NIM 25151010666. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum dan benchmarking pada modul 2 yaitu analisis kinerja subsistem input-output storage. Jadi tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui performa perangkat penyimpanan yang digunakan pada laptop atau komputer, khususnya dalam proses baca dan tulis data. Jadi yang pertama di sini saya akan menganalisis kristal disinfo. Jadi berdasarkan hasil kristal disinfo, perangkat penyimpanan yang digunakan adalah SSD NVMe berkapasitas 256 GB dengan antarmuka NVMe Express dengan transfer mode PCIe generasi 3.0x4. Hal ini menunjukkan bahwa SSD menggunakan teknologi NVMe yang terhubung langsung ke jalur PCI Express sehingga mampu memberikan kecepatan transfer data yang jauh lebih tinggi dibandingkan SSD SATA. Selain itu, kondisi kesehatan SSD berada pada angka 100% dengan suhu operasi sekitar 40 derajat Celcius. Nilai tersebut menunjukkan bahwa SSD masih dalam kondisi sangat baik dan belum mengalami penurunan performa akibat usia pemakaian maupun suhu yang berlebihan. Oleh karena itu, hasil benchmark yang diperoleh dapat dianggap merepresentasikan kemampuan SSD secara optimal. Selanjutnya, di sini saya akan menganalisis kristal Dismark. Jadi, hasil pengujian kristal Dismark menunjukkan kecepatan sequential rate sebesar 3255,60 MB per second dan sequential rate sebesar 2750,65 MB per second. Nilai ini tergolong tinggi dan sesuai dengan karakteristik SSD NVMe PCIe generasi 3.0x4 yang memang dirancang untuk transfer data berkecepatan tinggi. Pada pengujian random 4K diperoleh kecepatan rate sebesar 349,30 MB per second dan rate sebesar 272,83 MB per second. Nilai ini jauh lebih rendah dibandingkan hasil sekuensial. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa SSD lebih efisien ketika mengakses data yang tersusun secara berurutan daripada data yang tersebar di berbagai lokasi penyimpanan. Walaupun demikian, performa random yang diperoleh masih tergolong baik untuk penggunaan sehari-hari seperti menyalakan sistem operasi, membuka aplikasi, multitasking, dan proses booting. Ini selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan pada
modul tersebut. Yang pertama yaitu mengapa kecepatan random input-output selalu jauh lebih lambat daripada sequential input-output, dan apa rintangan di level controller storage saat memproses data secara acak. Jadi jawabannya yaitu perbedaan kecepatan antara sequential dan random input-output terjadi karena cara data diakses oleh SSD. Pada sequential input-output, data tersimpan secara berurutan sehingga controller SSD dapat membaca atau menulis data secara kontinu tanpa banyak proses tambahan. Sebaliknya, pada random input-output, data tersebar di berbagai lokasi penyimpanan, sehingga controller SSD harus mencari alamat data terlebih dahulu dan melakukan pemetaan alamat logis ke alamat fisik melalui mekanisme Flash Translation Layer atau FTL. Rintangan utama pada level controller storage saat memproses random input-output adalah proses pencarian lokasi data yang tersebar, translasi alamat logis ke alamat fisik melalui FTL, serta pengelolaan banyak permintaan akses kecil secara bersamaan. Tiga proses tersebut meningkatkan beban kerja controller dan menyebabkan latensi akses menjadi lebih tinggi. Akibatnya, kecepatan random input-output menjadi lebih rendah dibandingkan sequential input-output. Hal ini terjadi dari hasil benchmark di mana sequential rate mencapai 3255,60 MB per second, sedangkan random rate hanya 349,30 MB per second. Selanjutnya pertanyaan kedua yaitu berdasarkan spesifikasi bus perangkat atau SATA 3 atau PCLE, apakah kecepatan operasional storage perangkat sudah menyentuh batas maksimal jalur transmisi motherboard? Jadi pertanyaannya, berdasarkan Crystal Disk Info diketahui bahwa SSD menggunakan jalur PCL generasi 3.0x4 secara teori. PCLE generasi 3.0x4 mampu menyediakan bandwidth maksimum sekitar 3940 MB per second. Jadi hasil benchmark menunjukkan kecepatan sequential rate sebesar 3255,60 MB per second atau sekitar 82,6% dari bandwidth teoritis PCLE generasi 3.0x4. Hasil ini menunjukkan bahwa SSD telah memanfaatkan sebagian besar kapasitas jalur transmisi yang tersedia. Meskipun belum mencapai batas maksimum teoritis, selisih yang tidak terlalu besar menunjukkan bahwa performa SSD sudah cukup optimal dan tidak mengalami bottleneck yang signifikan pada jalur komunikasi dengan motherboard. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil pengujian tersebut, SSD NVMe PCLE generasi 3.0x4 yang digunakan masih berada dalam kondisi sangat baik dengan kesehatan 100%. Dan hasil benchmark menunjukkan performa baca tulis yang tinggi, terutama pada pengujian sekuensial. Performa random yang lebih rendah merupakan karakteristik normal dari sistem penyimpanan, karena proses akses data yang lebih kompleks. Selain itu, SSD telah memanfaatkan sekitar 83% bandwidth PCLE generasi 3.0x4 sehingga dapat dikatakan bekerja secara optimal dan mendekati batas kemampuan jalur transmisinya. Baik, sekian presentasi dari Di sini saya akan mempresentasikan modul 4 yaitu paralelisme dan multicore. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Niti Kalensia Cinta Kirana dengan NIM 251510. Berikut adalah tujuan modul 4. Yang pertama, mengukur performa single trip dan multi trip menggunakan CPU-based benchmark. Yang kedua, menghitung rasio peningkatan kinerja dan membandingkannya dengan jumlah prioritas. Dan yang ketiga adalah menganalisis hasil berdasarkan hukum AMDAL dan faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi paralelisme. Nah, berikut adalah topologi CPU yang kami sudah jalankan, di mana prosesornya itu AMD Ryzen 5 dengan 7430U dengan core 6 dan logika prosesornya itu 12. Jadi di sini saya akan menjawab langsung pertanyaan analisisnya. Pertanyaan pertama itu, bandingkan skor single core dan multi core. Jika laptop memiliki 4 core, apakah skor multi core tepat 4 kali lipat dari skor single core?
Nah, jadi dapat dilihat berdasarkan hasil benchmarknya itu, prosesornya itu AMD Ryzen 5 7430 dengan 6 core dan 12 thread. Jadi hasil pengujiannya itu bentar. Nah, ini hasil pengujian benchmarknya menggunakan aplikasi chip ujian itu menunjukkan skor single thread sebesar 553,2 dan skor multi threadnya itu 3630,5 jika dibandingkan diperoleh multi thread ratio sebesar 6,56, di mana artinya ketika seluruh core dan thread digunakan secara bersamaan, performa meningkat sebesar 6,56 kali dibandingkan saat hanya menggunakan satu thread. Di mana peningkatan ini menunjukkan bahwa prosesor mampu memanfaatkan paralelisme dengan baik. Namun, performa multi-core tidak selalu sama persis dengan jumlah core yang dimiliki, karena masih terdapat berbagai faktor yang memengaruhi efisiensi pemrosesan paralel tersebut. Pertanyaan keduanya itu, jika tidak mencapai kelipatan sempurna, jelaskan faktor arsitektural yang menyebabkan efisiensi paralelisme yang menurun. Jadi, menurut hukum Amdal, tidak semua bagian program dapat dijalankan secara paralel. Sebagian proses masih harus dieksekusi secara berurutan atau serial, sehingga menjadi batas maksimum peningkatan performa tersebut. Selain itu, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan efisiensi paralelisme menurun. Yang pertama itu, sinkronisasi antar core, di mana ketika beberapa core mengakses data yang sama, diperlukan koordinasi agar data tetap konsisten. Proses ini menambah waktu pemrosesan. Yang kedua itu, berbagi cache, di mana beberapa core menggunakan cache yang sama, sehingga dapat terjadi persaingan akses yang meningkatkan latensi. Yang ketiga, keterbatasan bandwidth memori, di mana seluruh core mengakses RAM melalui jalur yang sama, sehingga dapat terjadi bottleneck ketika beban kerja tinggi. Yang keempat, adanya overhead management risk oleh sistem operasi seperti penjadwalan dan kepindahan konteks antar thread. Oleh karena itu, meskipun jumlah core bertambah, peningkatan performa tidak akan selalu berbanding lurus dengan jumlah core yang tersedia. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari modul 4 ini. Dari hasil pengujian kami dapat disimpulkan bahwa penggunaan banyak core mampu meningkatkan performa prosesor secara signifikan. Namun peningkatan tersebut tidak dapat mencapai efisiensi 100% karena adanya bagian program yang bersifat serial dan berbagai overhead sehingga seperti sinkronisasi data, berbagi cache, serta keterbatasan akses memori. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum Amdal, di mana yang menjelaskan batas peningkatan performa dalam komputasi paralel. Baik, di sini saya akan membacakan juga kesimpulan dari hasil pengujian kami dari modul 1 hingga modul 4. Nah, dapat dilihat di sini, berdasarkan seluruh hasil pengujian kami, subsistem CPU menunjukkan performa yang baik dengan skor benchmark sebesar 49,269 BIPS pada pengujian pipeline dan peningkatan performa multi-core sebesar 6,56 kali pada pengujian paralelisme. Sedangkan pada subsistem input-outputnya juga memiliki kinerja yang tinggi karena menggunakan SSD NVMe dengan kecepatan baca mencapai 3.255 MB per second. Namun pada subsistem memori kami menemukan perbedaan latensi yang sangat besar antara cache dan RAM, di mana L1 cache ini memiliki latensi sekitar 1
nanosecond, sedangkan RAM itu mencapai 93,2 nanosecond atau sekitar 93 kali lebih lambat. Akibatnya, ketika data prosesor harus menunggu lebih lama untuk mengambil data dari RAM tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa bottleneck utama pada perangkat yang diuji adalah subsistem memorinya. Meskipun CPU dan SSD memiliki performa yang tinggi, latensi akses ke RAM menjadi faktor yang paling membatasi kinerja keseluruhan sistem tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.